mohon maaf ya Mas Rocky, contoh misalnya, pada saat Mas Rocky dalam konteks debat-debat diskusi, saya sampai hari ini orang yang menghormati beliau dalam konteks diskusi. Beliau sering menggunakan kata-kata yang ekstrim, tapi bagi kita itu adalah bagian dari sebuah proses demokrasi kita. Nah yang jadi problemnya adalah yang menyampaikan adalah Rocky Gerung, yang mungkin notabene selain memang beliau dianggap pinter, yang kedua mungkin secara umur dianggap lebih. Andaikan yang ngomong kayak Mas Rocky Gerung ini, orang anak muda yang umur 25 tahun, saya yakin juga. Ya, boleh Mas, silakan Mas. Oke. Sekaligus yang you bicara itu atau yang lain itu tentang ethics atau tentang etiket. Yang mana? Kita nggak tahu, kita ambil kata etika itu dari bahasa Prancis etiket. Bahasa Belanda juga begitu. Atau dari bahasa Inggris ethics. Coba terangin saya dulu tuh. Saya pikir biar Mas Rocky aja lanjut. Bukan, itu yang saya maksud. Anda pakai kata ethics di dalam pengertian ethical atau pakai kata etiket dalam pengertian tata krama itu. Yang mana? Ya, silakan aja. Ya justru itu salahnya di situ. Kalau Anda bilang tidak sopan, kita mau tanya, bahasa tubuh itu terlihat tidak sopan. Saya berdebat dengan ketidaksopanan etikal gitu. Lain itu. Saya nggak mengeledek orang dengan bahasa tubuh yang sekedar slapstick itu. Saya menghina pikiran orang, bukan menghina tubuh lawan debat saya. Saya nggak pernah menghina tubuh lawan. Saya melecehkan adalah reasoning dia itu. Saya tunjukkan di mana kesalahan etikal dari cara dia berpikir itu. Jadi itu apple to apple, tetapi antara apple sehat dan apple busuk. Oke, makasih. Artinya begini, poin yang saya mau bilang di balik itu semua, mau apapun yang dilakukan oleh Gibran. Definisi mesti jelas dulu tuh. Kita kritik atau Anda tadi kritik dan Anda bela sifat etiket, bukan sifat etisnya lain. Soal Mahkamah Konstitusi itu ada masalah etis. Karena ada relasi kekuasaan di situ. Perilaku Gibran itu bukan soal etis, soal etiket. Itu bedanya tuh. Bisa bedain dulu enggak? Ngerti, enggak ada masalah Mas. Saya tanya dulu, you bisa bedain enggak antara etiket dan etika itu? Saya tunggu, saya tanya dulu, you bisa bedain enggak? Saya pikir kalau you enggak bisa bedain enggak ada gunanya saya bicara itu. Atau Anda bicara enggak ada gunanya. Enggak ada masalah. Bagi saya hari ini saya tidak berkepentingan pada konteks merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan akademik ataupun tekstual yang disampaikan oleh ini soal kita pakai istilah bahasa Indonesia, etika atau etiket. Yes, it's okay. Kode etik Golkar itu beda dengan etika Golkar. Bagi saya hari ini, saya ingin menyampaikan dan memberikan penyampaian kepada publik bahwa baik ataupun buruk yang dilakukan oleh seorang Gibran. Baik buruk itu etika apa etiket? Baik atau buruk yang disampaikan oleh seorang Gibran, bagi saya bahwa sejatinya di balik itu semua sebetulnya ada situasi yang memang masih belum bisa menerima para senior-senior, tidak semuanya. Yang memang belum bisa menerima kepemimpinan muda. Saya ulangi pelan-pelan pertanyaan saya. Yang tidak diterima. Boleh saya jawab ya? Pelan aja, pelan-pelan sekali. Sabar dong. Tenang aja dulu. Kasih saya dulu. Ya kan, tenang. Tenang. Nggak usah panik, tenang aja dulu. Jadi artinya apa? Yang terjadi pada seorang Gibran, itu sebetulnya sejatinya disadari ataupun tidak disadari, itu terjadi pada hampir sebagian anak-anak muda di Indonesia. Bahwasanya ada yang bisa mempertanyakan itu etis, etiket, whatever apapun itu. Bagi saya bukan whatever, ini mesti ada kejelasan istilah. Sebuah narasi, sebuah argumentasi yang digunakan bahwa kepada seorang anak muda, bahkan seluruh anak-anak muda di Indonesia yang memang mereka-mereka yang relatif sudah senior ataupun di atas kita, ini belum bisa menerima kepemimpinan muda. Bagi saya, pasti narasi negatif itu akan tetap ada bagi seorang Gibran. Tetapi kembali lagi, bagi saya inilah tantangan kita.